Jadi nanti kita juga bersihkan di bagian atas ini. Duh, kok nge-lag sih. Atas sini ya, ini kerak debu ini ya, bukan oli. Nanti kita bersihkan. Siapa tahu ada rembes oli nanti. Jadi seperti itu ya, kita hanya mengecek bocor ya atau rembes di mesin juga. Kita harus tahu dulu bocornya itu dari mana, rembesnya dari mana ya. Jadi kalau bagian atas ya kita bersihin aja ya, bagian atas kita bersihin dulu, kemudian kita pakai. Nah nanti kalau rembes lagi kelihatan tuh bagian mana sih yang rembes, jadi packing yang mana yang harus kita ganti. Nanti kita tinggal bongkar. Tapi karena motor ini kemarin bagian bawahnya juga sampai basah, bawah-bawahnya, jadi makanya mau nggak mau harus kita turunkan. Ya bukan apa-apa ya, bukan ini permainan di bengkel ya, oh pengen dapat jasa gede atau pengen apa, enggak ya, karena si empunya ini memang apa ya, bisa dibilang teman saya ya, teman deket saya lah gitu. Maksudnya memang sih baru kenal, cuman kita sudah alhamdulillah sudah akrab ya, seperti temen gitu. Jadi ya karena si empunya pengennya nggak bocor, ya oke lah kita turunkan mesin supaya bisa kelihatan, supaya hasilnya maksimal. Nah oke, pokoknya seperti aja ya, kita ngewangkongnya ya, kita ngobrol soal mesin rembes. Kemudian kita sekarang lanjut ke bagian perkoplingan. Di sini yang saya bikin pusing ya. Saya curiga kemarin di oli mungkin terlalu sedikit olinya, atau mungkin salah menggunakan oli. Pas saya tanya memang dia menggunakan Shell Advance ya. Shell Advance itu kalau nggak salah bukan 20-50 ya. Soalnya saya juga pakai Shell. Saya selalu rekomendasikan pakai Shell di bengkel saya. Karena sesuai settingan saya ya. Karena sesuai settingan saya selalu menggunakan Shell, tapi Shell Helix ya. Shell Helix HX3 atau Shell yang warna merah itu ya. Dan penggunaannya itu cukup satu botol dimasukkan semua, dan yang 200 ml nya kita pakai oli bekasnya, kita masukin lagi oli bekasnya. Kenapa? Mungkin ada dari teman-teman ya yang punya 220 200, dia tiap bulan hanya ngisi, tiap ganti oli cuman ngisi 1 liter aja juga aman-aman jaya ya. Ya memang seperti itu, karena yang 200 ml itu masuknya ke oil cooler. Jadi ketika kita buka oli, kita tap oli, otomatis yang dari oil cooler nggak akan keluar semua, tapi pasti ada yang keluar gitu kan. Kalau kita hanya menambahkan 1 liter saja, otomatis yang di oil cooler berkurang ya, jadi jadinya tuh nggak full 200 ml. Jadi untuk mengantisipasi itu, untuk menghindari terjadinya kurang oli, setiap ganti oli tetap saya tambah 200 ml ya, kira-kira 200 ml lah ya, tetap saya tambah. Oke. Karena kalau kurang oli itu mesin panas sedikit aja, mesin bakal ada suara ngetrek ya. Makanya kalau ada yang bilang, mas motor saya kalau panas kok jadi ngetrek, itu bisa dari setelan klep, bisa juga dari oli. Bentar, ada yang nelpon ya. Nah oke, jadi kita lanjut lagi. Maaf tadi ada gangguan, ibu negara nelpon, dan saya kira si habis nelpon si video teh bakal langsung nge-record ya, bakal lanjut nge-record, ternyata enggak. Jadi pas pembongkaran enggak ini ya, enggak di video terlewatkan. Nah oke, jadi di sini ya saya jelaskan untuk kampas kopling di sini memang masih bagus ya nih. Oke, masih bagus. Tapi ada juga yang sudah terbakar nih, hitam-hitam seperti ini. Kenapa? Inilah akibatnya salah menggunakan oli ya, dan kurang oli yang pasti. Kurang oli ini yang pasti ya. Kalau salah oli biasanya cuman panas, tapi juga bisa mengakibatkan seperti ini. Jadi ya buat teman-teman ya, ini buat pelajaran aja, pentingnya memilih oli yang sesuai dengan mesin. Ini kurang oli, kemudian terlalu encer juga olinya, jadinya seperti ini pada gosong. Dan yang paling parah
saya nggak berpikir ke sini ya kemarin ya, karena kita belum bongkar dan mungkin dugaan saya salah ya, wajar, nama juga dugaan, saya mohon maaf. Nah di sini ini kurang oli parah dan mengakibatkan seperti ini ya. Jadi ini sudah nggak rata lagi, ini sudah, aduh ini udah parah banget ya, ini udah parah banget ini, kedengeran ya. Dan yang bikin shock lagi, kampas koplingnya pun termakan men. Ini mau gimana ini ya, mau nggak mau ini harus ganti kampas kopling dan ganti rumah koplingnya ini. Walaupun kok kampas koplingnya masih bagus ya, ada beberapa yang masih bagus lah tuh, ini udah gosong. Nah, ini jadi mau nggak mau harus ganti ini dudukan kaki limanya sama ininya sekalian. Nih udah tipis ya. Kemudian untuk plat koplingnya juga nih, ini udah gores parah ya, udah baret parah ini, udah baret parah. Ini mau dipasang mau dipasang lagi juga bakal tetap selip seperti tadinya ya. Ya ini mau nggak mau harus ganti ini kalau mau nggak mau selip, tapi kalau emang belum mau ganti ya tetap kita pasang. Atau mungkin nanti mau diakalin, mau dibikin 6 buah kampas, mungkin nanti kita coba ya, kita coba. Tapi untuk hasilnya kita belum tahu, soalnya ini juga sudah seperti ini udah parah banget ya, ini udah parah banget, ini teksturnya udah, aduh sudah seperti ini, di apa di namanya di gerinda juga, kita halusin juga, ini bakal dalam banget ya. Yang ada dia malah jadi makin tipis, takutnya nanti dianya pecah gitu. Jadi mungkin gimana ya, kalau nanti minta diakalin saya juga bingung ini, takut patah ya kan, takut malah ini pecah gitu. Atau mungkin mau dipasang lagi kondisi seperti ini juga nggak masalah ya. Jadi ini penyebab awalnya ya cuman gara-gara oli ya. Jadi teman-teman hati-hati ya, sekali lagi saya ingetin, hati-hati memilih oli, sesuaikan dengan settingan mesin juga. Untuk kapasitas olinya juga mohon diperhatikan. Kalau saya biasanya yang seperti saya bilang, setiap ganti oli saya selalu menggunakan sel Helix HX3 yang merah tuh ya, botolnya yang merah. Tapi ya kalau untuk merek, untuk apa itu sesuaikan aja sama mesinnya ya. Tapi kalau saya lagi yang sering bongkar di sini, yang sudah bongkar di sini, yang servis di sini, biasa saya sarankan menggunakan sel Helix HX3. Kenapa? Karena saya sesuaikan dengan settingan saya. Ya, saya sesuaikan dengan settingan saya. Dan untuk kapasitas olinya atau volume olinya kita keluarkan semua. Ya walaupun yang di oil cooler nggak keluar semua, pasti nggak akan keluar semua, tapi pasti ada yang keluar ya, pasti ada yang keluar. Jadi saya masukin oli yang baru 1 liter dan saya tambah dengan oli bekasnya, oli bekas yang dari mesin tadi. Oli bekasnya kita saring dulu menggunakan kain biar gram-gramnya nggak ikut masuk, kita saring dulu. Terus kita ukur kurang lebih 200 ml dan kita masukkan ke mesin lagi ya. Jadi kita tambah 200 ml lagi. Walaupun di oil cooler masih tersisa oli ya, sebenarnya masih tersisa oli, tapi itu untuk menjaga kalau kita nanti hanya memasukkan oli baru 1 liter saja, nggak kita tambah dengan oli 200 ml lagi, kemungkinan di oil cooler bakal apa ya, kemungkinan oli di mesin bakal kurang, karena yang di oil cooler pasti juga ada yang keluar walaupun enggak semua. Jadi yang seharusnya 200 ml di oil cooler, karena kita tap oli kemudian oli turun dari oil cooler walaupun enggak semua, ya lumayan lah ya 10 ml 20 ml atau mungkin 100 ml yang keluar juga itu lumayan ya, lumayan banyak ya. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan oli tetap saya tambahin oli, walaupun olinya oli bekas itu enggak masalah.
Kita juga sesuaikan dengan settingan mesin, klep, segala macem. Kopling juga kita sesuaikan ya. Kalau di tempat saya, di bengkel saya memang seperti itu ya, selalu saya rekomendasikan sesuai dengan settingan. Oke ya, jadi untuk rumah kopling kaki 5 yang kemarin baret ini diganti ya, sama simpunya pengen diganti yang baru aja, dan sekalian sama kampas kopling. Ini mereknya dari NPP lah ya. Tapi nanti dulu kita mau bersihin ruang bakar terlebih dulu ya. Jadi niatnya mau disekir, cuman karena motornya buru-buru mau dipakai, jadi nggak saya sekir ya. Ini langsung aja kita bersihin bagian sininya aja, klep-klepnya kita bersihin dari krak.